warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Welcome back with me, Wawan Cahya di Stambuk L13181120 angkatan 2018. Di sini saya sedang berada di tengah-tengah hamparan pohon jati. Ya, bisa kita lihat bersama hamparan pohon jati yang lumayan banyak. Ya, di sini saya akan mereview apa itu pohon jati dan mengupas tuntas tentang pohon jati. Pohon jati dengan nama ilmiah Tectona grandis Linn merupakan pohon penghasil kayu berkualitas tinggi. Dalam bahasa Inggris, pohon yang dikenal dengan nama teak ini menghasilkan kayu yang sangat kuat dan awet yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia, misalnya bahan-bahan furnitur serta struktur bangunan. Kayu jati merupakan komoditas kehutanan andalan berbagai daerah di Indonesia seperti Blora, Jepara, Grobongan, Pati, dan Sragen yang memiliki beberapa sentra pengrajin mebel berbahan kayu jati. Pohon jati dengan mutu terbaik biasanya diperoleh dari pohon yang usianya lebih dari 80 tahun. Dengan kata lain, semakin tua pohon jati maka akan menghasilkan kualitas jati yang lebih baik. Jati yang juga dikenal dengan nama teak dalam bahasa Inggris merupakan serapan dari kata hekku dalam bahasa Malaya, yaitu bahasa dari Kerala, India bagian selatan. Spesies pohon jati mempunyai klasifikasi taksonomi sebagai berikut: Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Agiospermae, subkelas Dicotyledonae, ordo Verbenales, famili Verbenaceae, genus Tectona, spesies Tectona grandis. Pohon jati dapat tumbuh mencapai diameter 1,8 meter hingga 2,4 meter dengan ketinggian mencapai 40 meter hingga 45 meter serta tinggi bebas cabang sekitar 20 meter hingga 25 meter. Batang jati tumbuh tegak lurus dengan bentuk silindris dan tipe percabangan tetragonal. Kulit jati berwarna kuning keabuan dan tekstur retak atau pecah-pecah dangkal dengan alur memanjang batang. Daun jati berbentuk bulat, telur, berbalik dan menempel pada batang serta berpasangan. Permukaan ditumbuhi bulu-bulu yang halus. Ya, bisa kita lihat sendiri. Ya, inilah di sekitar sini terdapat tumbuh bulu halus pada sisi atas serta bawah. Pada musim kemarau, daun pohon jati akan berguguran atau bersifat merengas. Pohon jati mempunyai bunga biseksual yang akan berbunga pada musim penghujan atau sekitar bulan Oktober sampai November di Pulau Jawa. Buah jati berbentuk drop dan termasuk dalam biji ortodoks yang dapat dipanen pada bulan Mei hingga September. Pohon jati cocok tumbuh di kawasan iklim tropis di Indonesia. Iklim tropis yang memiliki kondisi dan cuaca dengan curah hujan 1.200 hingga 1.300 mm per tahun dan kelembapan 60% hingga 80% sangat mendukung bagi pertumbuhan jati. Ketika termasuk musim kemarau dengan kondisi curah hujan yang menurun, daun-daun jati akan berguguran. Ya, seperti ini contohnya. Daun-daun jati yang berguguran. Ketika musim kemarau, pada daerah yang mengalami kemarau panjang, pohon jati akan tumbuh, akan memiliki lingkaran tahun yang bernilai artistik dan estetika tinggi. Ketinggian ideal bagi pertumbuhan jati ialah 700 mdpl. Tanah yang sesuai bagi tanaman jati adalah tanah berkadar pH 6-8, aerasi yang baik, serta mengandung kapur dan fosfor seperti jenis tanah lempung berpasir dan liat berpasir. Di Indonesia, pohon jati umumnya tumbuh subur di hutan daratan rendah, hutan dataran tinggi, hutan pegunungan, hutan tanaman industri, lahan kering tidak produktif, lahan basah tidak produktif, dan lahan perkebunan. Jati tersebar di hutan-hutan gugur mulai dari India, Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand,
hingga ke Jawa. Menurut pendapat beberapa ahli botani, spesies jati berasal dari Burma yang kemudian menyebar ke semenanjung India, Thailand, Filipina, dan Jawa. Selain pendapat ahli botani lain menyatakan bahwa jati berasal dari Burma, India, Thailand, dan Laos. Saat ini kebutuhan akan kayu jati dunia sekitar 70% dipenuhi oleh Burma dan sisanya berasal dari hutan jati di India, Thailand, Jawa, Sri Lanka, dan Vietnam. Berdasarkan letak geografis, pohon jati tumbuh menyebar di daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara pada rentang 90 derajat sampai dengan 25 derajat 30 lintang utara dan 73 derajat sampai dengan 104 derajat 30 bujur timur. Jadi yang tumbuh di Indonesia bukanlah tumbuhan alami melainkan sengaja ditanam dan berasal dari India. Ketika pemerintahan Belanda, pohon jati pertama kali ditanam di Pulau Kangaen, Muna, Sumbawa hingga pada akhirnya menyebar ke berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Jati juga pernah dicoba ditanam daerah Kalimantan Selatan, akan tetapi mati pada umur 2 tahun karena lahannya tanamnya memiliki tanah terlalu asam. Karena kayu jati mempunyai nilai ekonomis tinggi, tanaman jati ini kini mulai dikembangkan di negara kawasan Afrika, Amerika Tengah, Australia, Selandia Baru, Taiwan, dan negara-negara Pasifik. Permintaan berserakan bahan baku kayu jati untuk industri perkayuan menyebabkan semakin mahalnya harga kayu jati. Pertumbuhan pohon jati yang memerlukan waktu lama berdampak pada ketersediaan kayu jati di pasaran. Meski belum masuk dalam kategori langka, timbul kekhawatiran bahwa di masa yang akan datang keberadaan pohon jati akan semakin langka. Kayu jati yang dihasilkan dari tumbuhan jati merupakan kayu dengan kualitas tinggi yang termasuk dalam kelas awet 1 sampai dengan 2 dan kelas kuat 1 sampai 2 yang tidak dimiliki kayu lain dari pohon pinus atau jati Belanda dan pohon sengon. Kayu jati memiliki berat jenis sampai dengan 0,62 hingga 0,75 dengan karakteristik stabil, kuat, dan tahan lama. Sifat unggul dari kayu jati menjadikan primadona dan pilihan utama bahan baku furnitur dan bahan bangunan. Kayu jati memiliki ketahanan dari serangan jamur dan rayap karena mengandung zat ekstraktif alami berupa tektokuinon yang tidak disukai oleh hama perusak. Dunia perdagangan kayu jati termasuk kayu mewah yang mempunyai nilai estetika tinggi. Kayu terasa berwarna coklat kekunian, serta kayu gemalnya berwarna putih kekunian atau coklat kuning muda. Selain itu, kayu jati juga memiliki corak tegas dan indah serta serak lurus bergelombang. Manfaat kayu jati. Sifat kayu jati yang kuat, awet, dan stabil cocok digunakan sebagai bahan pembuat perkakas rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, kusen, berbagai macam ukiran, dan sebagainya. Kayu jati juga dapat diolah menjadi panel atau melapis permukaan kayu lapis serta perkuat atau penutup lantai. Bagian ranting pohon jati dapat digunakan sebagai kayu pagar kelas 1 karena menghasilkan panas yang tinggi. Penggunaan kayu jati digunakan konstruksi jembatan, bantalan rel kereta api, serta kapal laut pada masa lampau. Bagian daun jati saat ini dimanfaatkan untuk membungkus makanan. Ya, seperti ini contohnya daun jati. Kelebihan dari makanan yang dibungkus dengan daun jati adalah aroma khas jati yang ikut berbaur dengan makanan. Selain itu, daun jati juga digunakan oleh masyarakat Yogyakarta untuk berwarna gudeg. Dalam bidang pengobatan tradisional, daun jati dipercaya untuk mengobati cacingan, mengurangi gejala asma, mempercepat penyembuhan luka, serta dapat membantu merangsang pertumbuhan rambut dan perawatan kulit. Untuk memenuhi permintaan kayu jati sekaligus menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan budaya pohon jati
digeluti sebagai salah satu investasi bisnis. Harga kayu jati yang kini terus naik di pasaran hingga memberikan potensi keuntungan berkelanjutan dan sebagai investasi jangka panjang. Misalnya untuk kayu jati diameter 50 cm dan tinggi 30 meter, harga per pohon bisa mencapai 130 juta. Sekian dari saya. Terima kasih.